Halo semua, kembali lagi bersama saya Rifai. Dan di sini saya akan menjelaskan mengenai seekor hewan yang memiliki konsep listrik statis dalam kehidupannya dan juga salah satu pemanfaatan listrik statis di kehidupan sehari-hari pada bidang teknologi. Apakah kamu tahu salah satunya? Ya betul, ikan pari listrik. Aliran listrik pada ikan pari elektrik dihasilkan dalam sel yang disebut elektrosit. Sel-sel ini adalah sel otot termodifikasi yang berbentuk seperti cakram datar. Sel-sel ini bekerja dengan memompa ion natrium dan kalium positif keluar dari sel melalui protein transport yang disebut dengan adenosin triphosphate. Ketika sebuah L elektrik dirangsang, misalnya saat ikan pari elektrik melihat ada pemangsa, maka akan terjadi gerakan ion atau atom bermuatan listrik melintasi membran sel dan akan menghasilkan pelepasan listrik. Sel elektrosit biasanya diatur dalam susunan kolom dalam organ listrik. Pengaturan ini meningkatkan output listrik seperti halnya deretan baterai yang ditempatkan ujung ke ujung. Organ listrik pada ikan pari elektrik jenis pari torpedo mengandung sekitar 45 kolom yang terdiri dari sekitar 700 electrocytes. Pelepasan muatan listrik keluar terjadi melalui permukaan dorsal atau ganian dada ikan. Hal ini karena permukaan dorsal organ listrik dan bodi memiliki daya tahan kurang dibandingkan daripada jaringan sel di sekitarnya. Ikan pari torpedo bisa menghasilkan potensial listrik 20 hingga 50 volt. Ikan ini bisa menyebabkan pemangsa, bahkan nelayan, terkena sengatan listrik berat dari ikan ini. Penangkal petir. Penangkal petir adalah rangkaian jalur yang difungsikan sebagai jalan bagi petir menuju ke permukaan bumi tanpa merusak benda-benda yang dilewatinya. Ada 3 bagian utama pada penangkal petir. Ada batang penangkal petir, kawat konduktor, dan juga tempat pembumian. Cara kerja penangkal petir. Saat muatan listrik negatif di bagian bawah awan sudah tercukupi, maka muatan listrik positif di tanah akan segera tertarik. Muatan listrik kemudian segera merambat naik melalui kabel konduktor menuju ke ujung batang penangkal petir. Ketika muatan listrik negatif berada cukup dekat di atas atap, daya tarik-menarik antara kedua muatan semakin kuat. Muatan positif di ujung-ujung penangkal petir tertarik ke arah muatan negatif. Pertemuan kedua muatan menghasilkan aliran listrik. Aliran listrik itu akan mengalir ke dalam tanah melalui kabel konduktor. Dengan demikian, sambaran petir tidak akan mengenai bangunan. Tetapi, jika kabel konduktor penangkal petir terhubung dengan kawat jaringan listrik, sambaran petir dapat merambat ke dalam bangunan melalui kawat jaringan listrik tersebut, dan bahayanya dapat merusak alat-alat elektronik di bangunan yang terhubung ke jaringan listrik itu. Selain itu juga dapat menyebabkan kebakaran ataupun juga ledakan. Untuk mencegah kerusakan akibat jaringan listrik tersambar petir, biasanya di dalam bangunan dipasangi alat yang disebut penstabil arus listrik. Itulah salah satu contoh hewan yang memiliki konsep listrik statis dalam kehidupannya dan juga pemanfaatan listrik statis di kehidupan sehari-hari pada contoh penangkal petir.